Baik, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bagaimana melaksanakan ground chant lahan kritis yang menggunakan peta lahan kritis yang sudah saya share di grup KCF. Pertama kita menginstal dulu Google Earth atau Earth yang ada di Play Store. Kita klik Play Store, kemudian kita cari Earth, ketik Earth. Nah, ini ketika sudah muncul Google Earth, maka kita install. Di sini biasanya kalau belum diinstal, ini tulisannya install gitu. Nah, setelah terinstall, kita kembali ke menginstal aplikasi yang kedua yang namanya EpiCollect 5. EpiCollect 5. Kita klik di sini. Ini EpiCollect 5. Kalau belum terinstall, nanti kita install di sini. Klik install. Nah, setelah semua sudah terinstall, kita kembali ke aplikasi WhatsApp. Kita lihat di grup KCF. Nah, di grup KCF ini kita punya dua jenis peta yang saya bagikan. Misalnya kita ambil contoh saja peta Kecamatan Wonogiri, peta lahan kritis Kecamatan Wonogiri. Sebentar, kita lihat Kecamatan Wonogiri ini. Nah, ini kita klik saja, kita lihat. Nah, tujuan saya memberikan peta yang dalam bentuk JPEG agar peta ini sudah saya overlaykan dengan peta desa, sehingga kita bisa melihat lahan kritis itu paling banyak di wilayah kerja kita itu berada di desa apa. Dalam konteks Kecamatan Wonogiri ini banyak terdapat di Desa Sendang. Berarti kita dalam melakukan ground check lahan kritis menuju ke Desa Sendang. Setelah sesampainya di Desa Sendang, maka kita membuka peta lahan kritis yang dalam konteks ini peta lahan kritis Wonogiri, Kecamatan Wonogiri. Ini kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, diusahakan sebelum kita naik ke atas, karena biasanya lahan kritis itu berada di daerah gunung, kita sudah menghidupkan Google Earth dulu. Tujuannya agar kita mendapatkan sinyal yang baik. Nah, setelah kita melihat peta lahan kritis di kecamatan kita dan berada di daerah desa yang kita tuju, maka kita menghidupkan tombol lokasi ini. Klik di sini, klik yang ini biru, maka kondisi saat kita berjalan, kondisi kita saat itu maka akan ditunjukkan oleh warna biru, sehingga kita ketika berada di daerah warna merah berarti disitulah letak lahan kritisnya. Nah, ini karena saya WFH posisinya di hijau karena saya berada di rumah. Tentu saja status lahannya hijau karena ini memang tempat saya kebetulan bukan lahan kritis. Setelah Bapak Ibu menemukan lokasi lahan kritis, Bapak Ibu melaporkan ke CDK melalui aplikasi EpiCollect. Berarti kita membuka aplikasi EpiCollect 5. EpiCollect 5. Ini klik saja di sini EpiCollect 5.
Kita tunggu masih loading. Nah, kalau belum ada tulisan ground check lahan kritis, maka kita add project dulu. Di add project dulu di sini, klik di sini ya. Klik di sini, cari ground check. Nah, ini ketika sudah muncul, nah ini muncul aplikasi kita, aplikasi ground check lahan kritis CDK 11, kita klik di sini. Nah, klik di sini. Oke. Nah, ketika sudah muncul di sini, kita klik di aplikasi di ground check lahan kritis. Saya ulangi lagi, kita klik di ground check lahan kritis ya. Untuk melaporkan, maka kita klik add entry ini di daerah sini ya, di tanda tambah ini add entry. Nah, Bapak Ibu yang tadi sudah membuka lahan kritis itu berada di kabupaten mana? Kalau saya dalam konteks ini Kabupaten Wonogiri. Kita next lagi. Kemudian kecamatannya mana? Kecamatan sesuai dengan posisi lahan kritis tadi, Wonogiri. Next. Desanya apa? Sendang. Misal ini. Next. Kemudian dusunnya apa? Perampelan. Nah, ini penting KTH. Nama KTH karena ini basisnya kalau tupoksi kita kan pembinaan kelola kawasan KTH, maka KTH itu wajib disebutkan. Misalnya KTH di Desa Sendang itu KTH Poncobowo. Nah, sudah kita isi, next lagi, kita klik next lagi. Nah, ketika jenengan sudah berada di daerah yang merah, maka untuk melaporkannya jenengan harus pada posisi merah tadi di peta. Maka update location. Nah, update location. Ini saya membuat 4, maksudnya 4 itu tujuannya untuk membuat bentuk poligon. Tetapi kalau medannya tidak memungkinkan, cukup 1 titik saja nggak apa-apa. Kita lanjutkan next. Kemudian kita update lagi ketika titik kedua, misalnya memungkinkan ya kita ambil titik kedua, next lagi, kemudian ambil ke titik ketiga, pojokan ketiga, kita next lagi, kemudian pada titik keempat kita next lagi, seperti itu. Nah, setelah itu tercapai, maka titik yang berada pada lahan yang merah tadi berarti kan kategorinya sangat kritis. Atau misalnya Bapak Ibu berada pada posisi yang oranye berarti kritis gitu. Tinggal memilih sesuai dengan posisi yang di peta lahan kritis yang sudah saya bagikan yang dibuka melalui Google Earth tadi. Maka kita klik sangat kritis. Oke, naik lagi. Nah, kita ambil foto jangan pick ya. Pick itu ngambil dari dari HP kita. Kalau kita pilih take ini, maka kita ambil fotonya. Misalnya ini kita foto, cekrek. Nah, sudah kita klik OK atau tanda centang kalau HP-nya, tergantung HP-nya ini. Kemudian kita next lagi. Untuk foto kedua ya kita ngambil sudut pandang yang berbeda, kita klik tag lagi, maka kita ambil lagi foto, ceklek itu. Kalau HP Oppo apa itu centang, kalau Samsung oke gitu, kita oke kan. Nah, kita sudah selesai, kita next lagi. Nah, ketika lahan kritis itu bisa, atau lahan sangat kritis itu bisa kita tangani, maka bisa kita tanami, maksudnya itu bisa kita lakukan usulannya misalnya apa gitu. Kita ketik hutan rakyat pengkayaan, misalnya pengkayaan, next. Setelah itu kalau diusulkan berarti baru diusulkan.
Atau kalau tadi lahan kritisnya tidak bisa ditanami, kita klik di yang tidak bisa ditanami. Nah, gitu yang kliknya. Kemudian kita next, sudah selesai. Kalau di lokasi Bapak Ibu tidak ada sinyal, kita bisa save entry dulu. Save entry. Save entry dulu. Nah, Bapak Ibu bisa meninggalkan lokasi menuju lokasi yang ada sinyalnya, baru kita upload. Nah, bisa upload data dulu, kemudian kita tunggu, kemudian upload foto, kita tunggu dulu. Nah, selesai, maka Bapak Ibu sudah melaporkan hasil laporan Bapak Ibu bisa kita dilihat di sini, diklik tadi nomor jam berapa, kita lihat hari apa, misalnya tanggal 25 Mei jam 10, kita lihat lagi di sini, kita review kalau mau kita review ini data-data yang sudah kita masukkan. Nah, kami yang nanti yang memegang servernya Apicolek ini bisa membuka melalui laptop data-data yang setelah Bapak Ibu kirim itu. Ya, saya kira seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau nanti masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut kalau ketemu kita ngobrol-ngobrol di CDK atau di manapun kita ketemu. Sekian, terima kasih.